Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang besar, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang, nikmat ibadah-ibadah yang Allah berikan kita kesempatan dan melaluinya di bulan Ramadan. Ini nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah agar nikmat itu langgeng dengan bersyukur kepadanya, dengan beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ramadan telah berlalu. Meskipun Ramadan telah berlalu, kita tetap berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah berada di tanggal 13 Syawal 1447 Hijriah, 1 April 2026 Masehi, dan ini adalah pertemuan pertama kita setelah libur panjang, dimulai dari bulan Sya'ban, akhir Sya'ban. Ramadan kita sibuk dengan ibadah masing-masing, mungkin ada kegiatan taklim juga, dan inilah baru kita bersua kembali. Jadi karena masih suasana bulan Syawal, maka diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang Allah mudahkan kita di bulan Ramadan. Ini setelah hampir 2 pekan kita melewati Ramadan, kalau kita hayati bagaimana jiwa kita sudah mulai terasa tidak seperti di bulan Ramadan lagi. Sudah beraktivitas, sudah mulai lalai. Yang mana di bulan Ramadan mungkin kita bisa banyak beribadah kepada Allah, siyam, qiyam, tilawah, tapi setelah belum 1 bulan, baru sekitar 2 pekan, memasuki 2 pekan, tapi rasa malas itu sudah menjangkiti jiwa kita. Dan terkadang ada orang karena sudah lama libur pengajian, kajian rutin maksudnya, mungkin di Ramadan, mungkin kajian tematik seputar Ramadan. Ada sebagian yang ada juga kajian di malam ganjil atau di malam genap. Nah, maka ketika dimulai kajian, yang rindu-rindu tadi tak nampak dia. Mengatakan rindu kita dengan majelis ilmu, rindu kita dengan majelis ilmu. Tapi ketika dimulai, tidak ada hadir. Nah, ini aneh, ada suatu keanehan yang mana rindunya hanya sekedar rindu ketika libur kajian, tetapi ketika dimulai kembali berat untuk mendatanginya. Ya, alhamdulillah ini salah satu nikmat Allah. Tentunya di malam ini kita memulai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita mulai kajian kita kembali insyaallah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak cari yang lain, link-link keuntungan yang sementara, tapi keuntungan yang kekal abadi hingga di akhirat. Ini yang kita inginkan dari majelis ilmu. Kita saling watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling. Jadi bukan dari yang berbicara saja, dan yang mendengarkan juga berhak memberi nasihat kepada yang menyampaikan. Itu makanya saling, watawa, saling. Nah, jadi bukan satu arah tetapi saling. Nah, itulah indahnya Islam. Boleh menasihati walaupun, karena semua manusia itu tidak seluruhnya luput dari kesalahan. Ada kesalahan yang tentunya harus diluruskan, harus dinasihatkan. Di agama kita agama yang indah, saling menasihati, saling memberi peringatan. Wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya kita di sini majelis ilmu, majelis zikir itu mengingat akan Allah Azza wa Jalla, tentunya mengingat akan hari akhirat, dan ini yang kita usahakan bekal ketika kita hidup yang hanya sementara. Hidup kita hanya sementara untuk bekal yang abadi kekal di akhirat kelak. Ikhwani fi din a'adzakumullah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, maka kita mulai dengan membahas tentang istiqomah setelah Ramadan. Ini penting bagi kita semuanya, karena istiqomah itu sesuatu yang hal berat. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya istiqomah ketika diperintahkan dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ayat yang kita ketengahkan di kesempatan ini, yaitu di dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqam. Jadi barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, istiqomah. Lalu di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat turun kepada mereka yang istiqomah tersebut, malaikat turun kepadanya. Alla takhafu, janganlah kamu khawatir, takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jangan takut, khawatir, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ini ayat ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. Nanti insyaallah entah berapa tahun lagi insyaallah kita masih banyak ya, surah Fussilat masih jauh. Sementara kita baru pertemuan yang ke-19, sekarang pertemuan ke-20, masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 terakhir kita. Insyaallah di malam ini nanti 47, masuk kita ke ayat 47 dalam surah Al-Baqarah. Kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat ini, jadi malaikat itu datang ketika orang yang istiqomah, yang beriman kepada Allah, mengatakan Rabb-nya Allah, yaitu ketika sakratul maut. Datanglah malaikat. Dan malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah khawatir, jangan takut, dan jangan pula bersedih. Jangan takut, jangan bersedih terhadap hal yang akan ditinggalkan. Apa yang akan kita tinggalkan? Harta, semua harta yang telah kita usahakan, rumah, mobil, semuanya, aset seluruhnya, keluarga, anak-anak, istri, cucu mungkin. Nah, itu jangan takut, khawatir, dan jangan bersedih tentang hal yang perkara-perkara yang akan ditinggalkan tersebut. Lalu malaikat menyebutkan bahwasanya di akhir ayat tersebut dengan kabar gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, memberi kabar berupa
ganti dari yang ditinggalkan, yaitu kabar gembira berupa surga. Orang yang istiqomah diberi kabar gembira surga yang telah dijanjikan. Jadi dibandingkan dengan apa yang telah dijanjikan dengan apa yang akan ditinggalkan bagi orang sakaratul maut, itu tentunya surga itu lebih berharga, lebih mulia, lebih besar ganjaran perolehannya daripada yang ditinggal, Ikhwani fillah azakumullah. Ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu nasihat, wasiat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat suatu nasihat yang mana sahabat ini tidak akan menanyakan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mewasiatkan kepada sahabat tersebut itu dengan kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya madrasah di bulan Ramadan adalah madrasah imaniyah, madrasah keimanan. Tidaknya panggilan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Jadi di situ madrasah imaniyah. Nah, ini di Syawal ini coba kita muhasabah, apakah kita lulus dengan madrasah tersebut atau tidak? Apakah bisa kita mempertahankan atau tidak? Apakah kita bisa istiqomah sebagaimana di bulan Ramadan atau tidak? Atau berlalunya Ramadan, berlalu juga keimanan itu. Waliyadzubillah. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian Imam Ibn Rajab Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya definisi dari istiqomah yang mana kita meminta setiap saat, di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah taala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya istiqomah adalah jalan lurus yang tidak ada belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Jelas, lurus yang dituju. Yang mana kita telah membahas tentang definisi siratal mustaqim. Itu adalah berupa agama Islam, itu adalah berupa kitabullah, itu adalah berupa Nabi Muhammad SAW, itu adalah berupa Abu Bakar dan Umar. Karena Islam adalah jalan yang lurus, Nabi Muhammad SAW menunjukkan ke jalan yang lurus, kitabullah seperti juga petunjuk ke jalan yang lurus, dan Abu Bakar dan Umar adalah contoh orang yang berada di jalan yang lurus. Sebagaimana yang telah kita pelajari, Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan penafsiran dari ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kemudian kiat agar kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat setelah berlalunya Ramadan, di antaranya tentunya tidak semuanya ya. Kita ringkas saja, kita ambil beberapa poin saja yang di antara poin-poin yang penting, kita ambil beberapa poin. Yang pertama dengan berdoa. Ini jangan kita lupa berdoa agar amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika setelah membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, tempat masjid pertama di permukaan bumi, maka setelah berdiri bangunan tersebut, Ka'bah, kiblat kaum muslimin seluruh dunia, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Nah, jadi tidak sekedar beribadah lewat saja, tapi kita mohon kepada Allah agar diterima amalan tersebut. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini masuk dalam zikir pagi. Setelah salat subuh, Nabi SAW berdoa di antara rentetan dari zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diterima amalan tersebut. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang soleh terdahulu ketika berlalunya Ramadan, maka dia berdoa kepada Allah 6 bulan ke depan agar
diterima ibadahnya. 6 bulan namanya. Mereka berdoa agar ibadah yang Allah berikan kesempatan kita berada, yang mana 6 bulan sebelumnya berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya berdoa agar amalan-amalan yang Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan. Ini sudah 2 kali 6 kita lewati. Tapi bukan bulan, 2 kali 6 hari. Karena kita telah berada di 13 Syawal. Pernah enggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah, sempurnakanlah iman. Banyak kekurangannya Allah, kelalaiannya. Pernahkah kita berdoa demikian? Kita sudah pede saja. Setelah berlalu Ramadan, maka ya sudah berlalu begitu saja. Tidak ada bekasnya, tidak ada nampak lulusan dari madrasah imaniyah tersebut. Nah, ini alangkah meruginya kita. Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan, tapi tidak meningkatkan kondisi kita kepada level takwa, berarti rugi kita. Rugi kita di bulan Ramadan tersebut. Tidak lulus, ulang kembali tahun depan. Ambil semester pendek, istilah di dalam perkuliahan. Dan jangan lupa kita juga berdoa ketetapan hati tentunya, yang mana Nabi sendiri, sebagaimana kata Ummu Salamah, sering berdoa ini, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Karena mudah bagi Allah menyelewengkan. Sedikit saja Allah berikan kesesatan, sesat. Sedikit saja Allah beri petunjuk, maka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kemudian di antara hal yang bisa membuat kita istiqomah setelah doa kepada Allah Azza wa Jalla, itu kita usahakan bisa berpuasa 6 Syawal. Sebagaimana ini telah kita bahas, ini termasuk ibarat sholat sunnahnya, ini ba'diyahnya. Yang mana Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu qobliyahnya. Adapun Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu adalah ba'diyahnya. Dan kita mengetahui bahwasanya ibadah sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Ibarat sholat wajib, sholat sunnah, qobliyah, rawatib, qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan sholat fardu tersebut. Begitu juga puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan 6 hari di bulan Syawal, itu mudah-mudahan menyempurnakan kekurangan-kurangan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasyamad dahar, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia puasa sepanjang masa, 1 tahun. 1 tahun dijelaskan oleh ulama, karena kelipatan pahala itu adalah 10 kali lipat. 1 bulan rata-rata ada yang 29, ada yang 30, yang di bulan yang lalu mayoritas 30. 3 kali 10 300, 6 kali 10 60, 360. Yang dijelaskan oleh ulama, kelipatan 10. Kemudian tata caranya boleh mulai di bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh tidak, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita perhatikan puasa Senin Kamis itu 8 kali bisa kita niatkan. Jadi menggabungkan niat puasa sunnah itu boleh, karena ini perkara yang luas disebutkan oleh para ulama, apalagi yang paket jumbo. Misalnya puasa 6, kemudian diniatkan pula puasa Kamis misalnya, dan diniatkan juga puasa Yaumul Bid. Di tiga itu tidak masalah, karena dia sama-sama amalan nafilah, sama-sama amalan sunnah. Tetapi kalau puasa misalnya mengqadha, tidak boleh. Dia mengqadha lalu diikutkan juga puasa 6, ini tidak boleh. Adapun wanita muslimah itu lihat kondisinya. Lihat kondisinya, misalnya wanita muslimah dengan tamunya yang setiap bulan karena kegiatan halal bihalal misalnya. Orang Indonesia kan halal bihalal. Apalagi ke sana ke sini, ke rumah lebaran lah. Akhirnya tertundalah puasa 6. Tertunda, tahu-taunya
tinggal Syawal itu 8 atau 7 hari lagi. Ini kalau didahulukan qada, otomatis tak bisa puasa 6 di bulan Syawal. Maka dalam hal ini boleh dulu puasa Syawal, adapun mengqada puasa wajibnya, puasa Ramadannya itu bisa 10 bulan berikutnya. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam satu riwayat itu mengqada puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Nah, jadi adapun pendapat sebagian ulama, kalau kita belajar fikih, itu yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan mengqada dulu, baru yang sunnatnya. Itu yang lebih baiknya, karena ulama menjelaskan karena man shoma ramadhana tsumma asbahu. Jadi penuh puasa Ramadan itu baru diikuti dengan 6 Syawal. Lalu bagaimana kalau diakhirkan, ditunda? Allah sangat tahu hitungannya. Jadi misalnya setelah bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, itu tidak masalah. Allah yang lebih akan dicatat oleh Allah semuanya hal-hal yang demikian. Ini mengenai wanita muslimah, karena mereka ada hal-hal khusus bagi mereka sehingga mana yang didahulukan. Taib. Apalagi yang bisa kita lakukan di antara kiatnya, yaitu senantiasa beramal. Dawam. Karena amalan yang dawam, yang senantiasa dilakukan, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah", yaitu yang adwamuha, yang dawam, yang senantiasa, wa in qal, walaupun itu sedikit. Jadi alhamdulillah kita telah siam, kita usahakan juga setelah Ramadan kita siam juga. Di antaranya puasa 6 atau puasa-puasa yang lainnya. Minimal 3 hari dalam sebulan, itu minimal. Senin Kamis tidak apa-apa juga. Kalau puasa Daud misalnya, itu lebih baik juga, sehari puasa, sehari berbuka. Itu tentu setiap orang itu berbeda. Ada yang dimudahkan dengan ketaatan ini, ada yang dimudahkan dengan ketaatan ini. Itu setiap orang berbeda-beda. Kemampuan orang berbeda. Ini kemampuannya berpuasa, ini kemampuannya tilawah, ini kemampuannya bersedekah. Kecuali Abu Bakar semua diborong oleh Abu Bakar. Semua diusahakan oleh Abu Bakar. Adapun kita di akhir zaman ini tidak semuanya bisa banyak dalam satu hari mengamalkan. Ada yang Allah mudahkan orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, ada orang itu yang dimudahkan untuk belajar agama, ada orang itu yang dimudahkan untuk bersedekah dan seterusnya. Nah, jadi mana yang potensi tersebut, kita tahu kapasitas diri kita, itu dikejar agar kita mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, jangan berlalunya Ramadan tinggal semua. Siam tinggal pula siamnya. Kemudian qiyamnya, salat malamnya tinggal juga, padahal sudah latihan tarawih berjamaah. Lalu ditinggalkan. Itu Nabi mengingatkan, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti si fulan. Dahulu kana salatul lail summa taraktuha. Kama qala Rasulullah SAW, dulu dia salat malam lalu meninggalkannya. Itu Nabi tidak menyukai hal yang demikian. Yang mana di bulan Ramadan qiyam malam, salat malam, tarawih dan witir bersama imam. Nah, lalu di Ramadan berlalu, sudah azan subuh baru bangun dan seterusnya. Minimal 1 rakaat witir itu minimal, atau 2 rakaat tahajud 1 witir itu minimal. Usahakan. Khawatir tidak bangun di sepertiga malam sebelum tidur witir. Sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar atau yang lainnya, atau Abu Hurairah, yang mewasiatkan agar sholat witir sebelum tidur. Kalau kita khawatir itu tidak bangun ya, jadi kita tetap berada dalam mendirikan sholat sunnah, sholat malam dan seterusnya. Itu juga tilawah, mungkin kita bisa berapa juz dalam sehari, jangan tinggalkan. Setelah Ramadan lalu disimpan mushafnya, tidak, tetap baca, walaupun hanya tidak sampai 1 juz sehari, misalnya setengah juz dan seterusnya. Penting setiap hari ada yang dibaca. Jangan ditinggalkan. Saya dibacanya 3 juz. Nanti liburlah dulu, 2 pekan lagi mulai. Ini tidak boleh. Walaupun hanya 1 lembar, tetapi tiap hari. Apalagi bisa itu lebih
lebih ahsan lagi, lebih bagus lagi. Begitu juga sedekah. Sedekah yang kita mudah di bulan Ramadan, misalnya kita tidak dilebihkan dalam masalah harta, minimal 5.000 satu hari. Setiap pagi misalnya, setiap pagi 5.000. Nah, istilahnya sesuai dengan kemampuan, tetapi dawam, senantiasa, dan seterusnya. Ini melazimkan yang sedikit ini yang paling Allah cintai. Walaupun sedikit tetapi rutin, dawam. Ini diantara kiat agar tetap istiqomah. Kemudian, ini memilih teman. Ini teman. Ini karena teman itu mempengaruhi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan khalilnya, temannya. Falyanzur ahadakum may yukhal. Jadi perhatikan dengan siapa kamu berteman dekat. Kalau sekedar enggak apa-apa ya Pak, ngopi misalnya enggak apa-apalah. Sambil muzakarah. Tapi kalau ghibah, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Jadi kita seolah-olah sambil ngopi lalu memakan bangkai saudara kita. Ini perhatikan rambu-rambu demikian, karena itu lezat nikmat. Yang penting ada yang mulai. Oh, saya fulan, tak ada bumbunya, dikasihnya bumbunya, kasih saus katanya. Mericanya, ini. Karena paling sedap. Seandainya kita bisa menjaganya, lalu kita ingatkan, kalau tidak pergi saja majelis itu. Ada perlu tinggalkan majelis tersebut, karena majelis tidak baik. Meskipun sudah jenggotan atau sudah nampak mengaji, tidak bagus kita dengan hal yang demikian. Berusahalah untuk merubah yang demikian. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman, Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang dijamin masuk surga, dengan siapa mereka berteman? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketaatan Nabi SAW, mereka juga terbawa oleh apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan harus dengan ustaz, enggak. Kadang-kadang berada di samping ustaz, ini udah mantap tuh dekat ustaz itu, ajudan ustaz itu kemana-mana ustaz itu, enggak. Tetapi ketaatannya, bukan dekat dengan ustaznya, tetapi ketaatannya. Misalnya kadang dari ustaz tersebut kita belajar misalnya safar, ternyata ustaz ini demikian. Karena seseorang itu tidak akan mengetahui watak seseorang sebelum dia safar dengannya, atau sebelum dia bermuamalah uang dengannya. Kalau di masjid ini saja kita, ini baik semua, ahli ibadah semua, ahli taat semua. Tetapi ketika safar, itu akan nampak wataknya. Itu makanya ini pribadi ya, kenapa tidak memilih berangkat dengan Ikhwan Pekanbaru? Salah satunya pernah kejadian ya, tahun 2012. Ya namanya safar itu akan keluar semua sifat-sifat asli. Kita juga kesalahan, ustadz pembimbingnya, mutawifnya juga punya kesalahan dan seterusnya. Tetapi aneh seperti di tanah suci ada kesalahan tersebut. Ketika di Indonesia sampai di Pekanbaru, jumpa di masjid nanti. Si fulan ustaz tuh gitu. Jadi enggak, kurang nyaman jadinya. Ini pribadi enggak harus diikuti. Itu makanya kami pilih yang jauh-jauh. Jadi ketika sampai di Soekarno-Hatta, Suta, Cengkareng, mereka pergi ke Jawa, kita pulang ke Pekanbaru. Enggak jumpa-jumpa lagi. Baik. Kemudian yang bisa juga diingatkan bahwasanya ulama mencela ya orang-orang yang Ramadaniyun maksudnya taatnya di bulan Ramadan saja. Jadi jadilah Rabbaniyun, orang yang senantiasa menyembah Allah sepanjang masa, bukan bulan-bulan tertentu, Ramadaniyun, Rajabuniyun, Sa'baniyun dan seterusnya. Jangan, karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rabb di bulan Syawal, Rabb di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan yang lainnya. Itu makanya ulama mencela, kata ulama,
terdahulu, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Jadi seburuk-buruk kaum yang dia hanya mengenal hak-hak Allah itu hanya di bulan Ramadan. Berlalu Ramadan, tidak kenal lagi, tidak ditunaikan hak-hak Allah. Nah, ini seburuk-buruk kaum. Dan kita itu beribadah tidak lama. Tidak lama, sebagaimana di akhir surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Allah sampai datangnya al-yaqin, ajal, kematian. Dunia adalah darul amal, negeri amal, sementara akhirat adalah darul jaza. Itu abadi, abadan. Tidak ada hitungan berapa tahunnya. Akan khalidina fiha abada. Apakah dia akan menjadi penduduk surga selama-lamanya atau penduduk neraka selama-lamanya. Sementara dunia sampai batas waktu. Sempurna rezeki kita, maka akan dicabut nyawa kita. Selesai. Itu di dunia, tetapi pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, ini yang kita usahakan dengan di majelis ilmu. Majelis ilmu ustaz-ustaz kita yang lain mungkin yang lebih luas ilmunya, lebih dalam penyampaiannya, lebih menguasai tentang hal-hal yang mengingat kita akan akhirat, tempat kembali kita. Karena sudah azan Isya, maka kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu baru kita mulai pelajaran kita di pembahasan tafsir. Padahal kita azan Isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi di bagian pertama kita memulai dengan saling menasihati tentang istiqomah seusai Ramadan. Maka di kesempatan ini kita mulai untuk mempelajari Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah di pertemuan yang ke-20 ini kita masuk ke ayat 47, 48. Insyaallah dua ayat ini kita bahas di malam ini, karena ini baru pertama ya. Kalau di sekolah itu biasanya gotong royong. Gotong royong. Jadi seperti mahasiswa mereka di Senin pagi itu banyak yang tidak hadir. Maka kita
usahakan juga, ada kecerdikan juga, diumumkan di hari Ahadnya. Insya Allah besok kita UTS. Kalang kabut semuanya, cari tiket balik Pekanbaru. Kita siasati juga. Nih, kue rayanya masih banyak, kue lebaran. Nah, ini nambah-nambah libur. Jadi pas Senin pagi, bagi yang tidak sempat, langsung di Japri WA, pada ribut UTS. Bisa susulan, bisa ini. Dulu kita mahasiswa juga seperti itu juga. Nambah-nambah libur. Kita dengarkan dua ayat 47, 48. Taib, siapa? Fikri ya, biasa ya. Tafadhol. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsurun. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang yang sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Barakallahu fiik. Itu dua ayat dalam surah Al-Baqarah sebagai pembuka pelajaran kita di awal ya, di awal pembahasan Lubabut Tafsir Ibnu Katsir. Lanjutan dalam surah Al-Baqarah ayat 47 sebagaimana tadi kita dengarkan bersama-sama. Ya Bani Israil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi dipanggil ya Bani Israil. Jadi kalau kita perhatikan banyak panggilan Allah. Ya Bani Israil, ya Ahlal Kitab. Nah, itu bagus semua. Maksudnya diajak kembali ya Ahlal Kitab untuk kembali kepada kitab. Perhatikan apa kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Di Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya kepada Bani Israel. Nabi-nabi seluruhnya dari Bani Israel. Banyak. Makanan dari langit. Manna wa salwa. Itu dari langit. Tidak ada kita pernah dapat makanan hidangan dari langit. Tidak pernah. Mereka, orang Bani Israel mendapatkan hidangan. Jadi banyak keutamaan mereka dilebihkan dari yang lainnya. Nah, ini di masanya. Namun setelah diutusnya Nabi SAW, maka umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada ayatnya itu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummah. Nanti insyaallah akan kita lewati pembahasannya. Nah, jadi ini nikmat yang banyak. Disuruh mereka untuk diperintahkan mengingat nikmat yang sangat banyak. Kelebihan mereka dan seterusnya, kepintaran mereka dan seterusnya. Nah, dan mereka adalah kaum yang terpilih ketika itu, yang dilebihkan di atas kaum-kaum yang lainnya. Ini 3 kitab, kemudian suhufnya Nabi Musa, adapun Nabi Ibrahim sebelumnya. Itu kepada Bani Israel. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu sering disinggung Taurat, Injil, adapun Zabur jarang disinggung, maksudnya di dalam hukum-hukumnya. Di dalam hukum-hukumnya. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Qatadah rahimahullah taala, kenapa Zabur itu tidak disinggung di dalam Al-Qur'an dalam perubahan hukumnya dan yang lain-lainnya, perubahan di dalamnya, sebagaimana mereka telah merubah Taurat dan Injil. Dijelaskan oleh Qatadah rahimahullah taala bahwasanya Zabur berisikan yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam itu berisikan doa-doa dan zikir-zikir. Tidak ada hukum-hukum di dalamnya. Sebagaimana di Taurat ada masalah hukum-hukum, begitu juga di Injil yang menasakh, yang menghapus hukum-hukum, yang mana ada yang mengharamkan ini suatu makanan lalu dihalalkan di Injil, dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, dibatalkan atau dirubah di Injil.
Nah, sementara Zabur itu tidak berisi hukum-hukum, hanya zikir-zikir dan doa-doa Nabi Daud alaihissalam. Itu juga dengan suhuf lembaran suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, jadi semuanya itu banyak kepada mereka, diturunkan kepada mereka, turun Nabi di setiap kaum mereka dan seterusnya. Nah, banyak nikmat Allah terhadap mereka. Jadi di setiap zaman, sepanjang zaman mereka itu dilebihkan, diselamatkan dari pengejaran Firaun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 20, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ini Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ada ayat yang mana tadi Allah memanggil Bani Israel dan Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya dalam surah Al-Maidah. Diingat izja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma la yu'ti ahada minal alamin. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, serta Dia berikan kepada kamu yang belum pernah Dia berikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Nah, ini juga diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa adalah di antara nabi-nabi Bani Israel. Jadi mulai dari Nabi Yakub sebagaimana telah kita bahas, mulai dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Abul Anbiya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Bashar adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Abul Anbiya itu dua putranya juga Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Ini dia Nabi Yakub itu dalam bahasa Ibrani Israel. Israel dalam bahasa Arabnya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Jadi tidak cocok Zionis, negara yang Israel, apa namanya sekarang? Israel. Itu tidak cocok nama negaranya. Mereka Zionis. Karena Israel itu hamba Allah, Israel tidak cocok. Tetapi mereka bangga dengan itu, menisbahkan negara mereka. Karena mereka mengetahui di kitab mereka keutamaannya. Dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa, semuanya itu adalah Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Adapun dari Nabi Ismail tidak ada nabi. Nabi Ismail sampai keturunannya sampai ke Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak nikmat kepada mereka. Kitab-kitab pun banyak kepada mereka. Kitab-kitab yang samawi banyak juga diturunkan kepada mereka. Adapun mengenai firman Allah Subhanahu wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku kata Allah telah mengunggulkanmu atas semua umat. Di seluruh umat diunggulkan Bani Israel. Dijelaskan oleh Abu Ja'far Razi, kemudian diriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abu Hurairah mengatakan tentang ayat ini, wa anni faddaltukum 'alal alamin, itu keunggulan mereka itu diwujudkan melalui kekuasaan. Yang paling berkuasa itu Bani Israel. Ada Nabi Daud alaihissalam yang diwariskan tahtanya kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tidak ada yang mengungguli kekuasaan setelahnya. Itu makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat mencekik jin sampai air liurnya dingin, Nabi teringat akan doa saudaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak teringat akan doa Nabi Sulaiman, maka dia akan mengikat jin tersebut dijadikan untuk mainan anak-anak di Madinah. Tapi Nabi ingat doa Nabi Sulaiman bahwasanya jangan ada lagi orang yang berkuasa sebagaimana dia berkuasa Nabi Sulaiman setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman menguasai jin, menguasai hewan-hewan, burung-burung, angin dan seterusnya. Jadi setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang menguasainya. Kalaulah tidak mengingat permintaan dari saudaraku Sulaiman, maka akan aku ikat jin ini dan dijadikan mainan untuk anak-anak Madinah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pengutusan Rasul dan seterusnya tadi telah kita jelaskan di setiap zaman, di setiap umat dan seterusnya. Namun ayat yang tadi yang ditafsirkan seperti itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Sebagaimana kita singgung tadi,
setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka yang keunggulan mereka Bani Israel itu tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Sebagaimana syariat mereka, kitab mereka, Taurat dan Injil, Zabur, sufi mereka tidak berlaku lagi setelah diturunkan Al-Quran Karim. Nah, jadi mereka tidak unggul lagi setelah diutusnya Nabi SAW. Jadi yang unggul adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita diunggulkan. Kita diunggulkan, yang mana kita telah pernah bahas keunggulan umat Nabi SAW itu ada di Taurat dan di Injil. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fat ayat 29, itu ada di Taurat dan di Injil. Keunggulan umat Nabi SAW, bagaimana sahabat itu dijelaskan di dalam Taurat dan Injil. Ketika Nabi Isa mengetahui tentang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Isa meminta kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa diangkat dan nanti di akhir zaman diturunkan kembali dan menjadi umat Nabi SAW di bawah komando Imam Mahdi. Nah, keunggulan umat Nabi Muhammad SAW, saking unggulnya umat Nabi SAW, sampai-sampai Nabi Isa yang mana salah satu dari Nabi dan Rasul dari Bani Israel ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita Allah jadikan umat Nabi SAW. Ini nikmat yang sangat banyak. Kita diutus terakhir, nanti hisabnya di awal. Meskipun kita yang terakhir di akhir zaman, tapi kita diawalkan. Itu bukan sebentar menunggunya. Kita antrian, misalnya antrian haji di Mina, di toilet itu panjang. Nah, itu membosankan, apalagi di antrian di akhirat, ditegakkannya hisab. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah, didahulukan kita. Ini nikmat. Ini kita meyakini nikmat ini menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat yang menunjukkan sebagaimana tadi kita singgung dalam surah Ali Imran ayat 10, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dijelaskan di ayat ini menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi keunggulan umat Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang mungkar. Kemudian wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Dan sekiranya ahlul kitab itu beriman sebagaimana umat ini mereka beriman sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW, maka itu lebih baik bagi mereka. Nah, seandainya mereka beriman sebagaimana para sahabat, itu lebih baik bagi mereka. Dan di antara yang mendapatkan 2 pahala itu adalah mereka yang dahulu, misalnya ahlul kitab, mereka beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka, lalu diutus Nabi SAW, lalu mereka juga beriman kepada Nabi SAW, mendapatkan 2 ganjaran pahala. Sebagaimana seseorang yang memiliki budak perempuan, ini zaman budak ya, kita sedikit singgung masalah fikih, memiliki budak perempuan, lalu dimerdekakan, lalu dinikahkannya, mendapatkan 2 pahala. Nah, lalu seorang budak, dia taat kepada tuannya dan taat kepada Allah, mendapatkan 2 pahala. Baik. Di dalam Musnad dan Sunan dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, bahwa bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa aqramuha 'ala Allah. Ini sangat luar biasa. Kalian sebanding dengan 70 umat. Kalian adalah umat yang terbaik dan paling mulia menurut Allah. Allah memuliakan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Salah satu mereka bersinar, yaitu bekas wuduk mereka. Bercahaya nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Bercahaya dengan bekas wuduknya dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun ada koreksi di sini, ada footnote, hadis yang tadi baru saja riwayat dari Muawiyah Haidah al-Qushairi, sanadnya bermasalah. Sanadnya bermasalah. Di sini ada catatannya.
di amanah dari yang meneliti, yang mentahqiq atau mentakhrij, yang antum tufuna sab'ina umatan antum khairuha wa aqramuha 'ala Allah. Sanadnya bermasalah, dhaif. Kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dilan. Jadi cukup dengan ayat itu yang menjelaskan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab, yaitu di hari kiamat, yang mana pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Jadi sebelum ditegakkan hisab itu nafs sendiri-sendiri. Itu makanya orang akan lari dari seluruhnya. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan seterusnya. Akan lari kita dengan pasangan kita, istri kita, anak-anak dan seterusnya, karena takut nanti diminta pertanggungjawabannya. Kenapa tidak dididik anak dengan yang baik? Kenapa istri dibiarkan membuka auratnya dan seterusnya? Akan diminta pertanggungjawabannya semuanya. Nah, itu makanya mereka lari. Tetapi ketika sudah ditegakkan hisab, misalnya mendapatkan catatan dari tangan kanan, maka ketika sudah selamat, maka barulah mencari keluarganya. Mencari keluarganya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel atas nikmatnya. Di ayat yang ke-48 tadi, yang mana Allah menyambung peringatan tersebut dengan ancaman berupa lamanya siksaan yang diberikan di hari kiamat. Itu diingatkan, wattaqu yauma, dan takutlah atau jagalah dirimu dari azab pada hari itu, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di hari kiamat tersebut seorang pun tidak dapat membela orang lain meskipun sedikit. Itu makanya Nabi SAW ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan terhadap orang-orang yang terdekat padamu, lalu Nabi memanggil kerabat-kerabatnya, ya Bani Muthalib, ya bibinya Sofiyah binti Abdul Muthalib, lalu beliau memanggil anaknya Fatimah binti Muhammad SAW, mintalah kepadaku, katanya, minta apapun, masalah dunia harta mintalah, tapi di akhirat la ughni anki minallahi syai'a, sesungguhnya aku nanti di akhirat tidak bermanfaat di hari kiamat. Jadi di akhirat itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am dijelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Dalam surah Mudaththir, fama tanfum syafa'atus syafi'in, maka tidaklah berguna bagi mereka syafaat pemberi syafaat. Jadi wala yuqbalu minha syafa'ah yang disebutkan di ayat ini, di dalam surah Al-Mudaththir itu dijelaskan fama tanfum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka, tidak berguna orang yang memberi syafaat ketika itu. Wala yu'khadhu minha adl, dan juga tidak diambil tebusan darinya. Artinya Allah tidak akan menerima tebusan mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbal min ahadim mil'ul ardi zahaba walau iftadau bih. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dan mati mereka dalam kekafirannya, orang kafir mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima. Jadi tidak falai yuqbala min ahadim, maka tidak akan diterima bagi mereka meskipun emas sepenuh bumi. Walaupun ia menebus dirinya dengan emas penuh bumi, tidak bermanfaat. Emas penuh bumi, bukan Freeport lagi, sepenuh bumi. Freeport hanya bagian
Papua saja. Ini sepenuh bumi itu untuk menebus dirinya dari kiamat, itu tidak bermanfaat lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka yang tidak beriman kepada Rasulnya dan Rasul sebelumnya, maka itu pada hari kiamat kedekatan kaum kerabat, syafaat seorang yang terhormat dan yang lainnya, maka itu tidak bermanfaat. Sebagaimana tadi, jangankan itu, tebusan sepenuh bumi pun tidak bermanfaat sebagaimana disebutkan di ayat yang tadi. Begitu juga di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254, min qabli ayyatiya yauman la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari, pada hari itu yang mana tidak bermanfaat lagi harta, syafaat, dan tidak bermanfaat lagi kekerabatan dan syafaat. Dan walahum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Yang bisa menyelamatkan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi syafaat itu sebelum diizinkan oleh Allah tidak akan beri. Hatta Nabi SAW la yashfa'u indahu illa biizni. Tidak akan bisa memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Ketika diizinkan Nabi memberi syafaat, baru bisa memberikan syafaat. Sebagaimana di syafaat uzma, syafaat yang besar yang khusus untuk Nabi SAW, yang mana semua umat dikumpulkan seluruhnya di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, maka berbondonglah orang kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam adalah abal bashar, nenek moyang, diciptakan langsung oleh Allah dari tangannya, dan seterusnya, pernah menjadi penduduk sorga. Lalu Nabi Adam menolaknya karena telah bermaksiat kepada Allah, melanggar hal yang dilarang oleh Allah, dan Nabi Adam malu. Berbondong-bondong manusia kepada Nabi Nuh sebagai Rasul pertama, dan Nabi Nuh demikian juga. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati arsy Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Dan ketika Nabi sujud, Allah ilhamkan bacaan-bacaan pujian kepada Allah yang belum pernah diucapkan Nabi di dunia. Dan lamanya hanya Allah yang mengetahui berapa lama Nabi sujud dan memuji Allah. Sehingga Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Dalam firman-Nya, mintalah akan diberi dan beri syafaat, mintalah syafaat akan diberi syafaat tersebut. Dan ketika itulah syafaat uzma, Nabi meminta agar ditegakkannya hisab, dan itu bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Syafaat yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah At-Tariq ayat 10, "Fama lahu min quwwati wala nasir." Maka sesekali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak pula seorang penolong. Jadi Allah tidak akan menerima tebusan dari syafaat orang-orang kafir kepadanya, serta tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dan menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tip dua ayat yang bisa kita pelajari di pertemuan pertama ini. Jadi ini peringatan kepada Bani Israel. Allah mengingat nikmatnya yang sangat banyak, dan begitu juga mengingat bagaimana keadaan di akhirat kelak. Bahwasanya orang yang wafat dalam keadaan masih kafir itu tidak bisa menolong yang lainnya. Demikian yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kita keistiqomahan, sehingga meskipun Ramadan berlalu, kita tetap menjadi orang-orang yang sentiasa beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.